Halo semua, saya Lufridi Sihombing, mahasiswa Agribisnis Universitas Jambi. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Pertanian yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Insinyur Ira Wahyuni, Magister Pertanian. Nah, di sini saya mengangkat judul tentang kebijakan pertanian. Stay tune. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih itu kebijakan pertanian. Nah, di sini saya menemukan definisi kebijakan pertanian, yaitu dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang telah ada, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah guna mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di sini juga saya menemukan pengertian dari salah satu tokoh, yaitu dari Snodgrass dan Wallace pada tahun 1975. Beliau mengatakan kebijakan pertanian itu adalah usaha pemerintah untuk mencapai tujuan tingkat ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan kontinu melalui pemilihan komoditi yang diprogramkan, bahan makanan dan serat, pemasaran, perbaikan struktural, politik luar negeri, dan pemberian fasilitas serta pendidikan. Nah, di sini apa sih tujuan dari kebijakan pertanian itu? Di sini ada beberapa tujuannya, yaitu satu, memajukan pertanian, yang kedua, meningkatnya produksi dan efisiensi pertanian, yang ketiga, ada mengusahakan agar petani menjadi lebih produktif, yang keempat, tingkat pendapatan petani meningkat, yang kelima, tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat juga meningkat. Nah, di sini juga ada 3 dasar kebijakan pertanian, yaitu kebijakan komoditi. Di dalam kebijakan komoditi ini ada beberapa kebijakan lagi, yaitu seperti kebijakan harga komoditi, distorsi harga komoditi, atau ketidakefisienan harga produksi. Dan selanjutnya ada subsidi harga komoditi atau pembayaran sebagian oleh pemerintah harga komoditi tersebut, dan ada kebijakan ekspor. Nah, selanjutnya ada bagian kedua, yaitu faktor produksi. Di faktor produksi ini membahas tentang upah minimum, ada selanjutnya pajak dan subsidi faktor produksi, ada faktor produksi, ada perbaikan kualitas faktor produksi. Nah, yang ketiga adalah makroekonomi. Di makroekonomi ini dibahas kebijakan anggaran belanja, kebijakan fiskal, perbaikan nilai tukar. Nah, di sini campur tangan antara pemerintah terhadap pertanian disebut sebagai politik pertanian atau agriculture policy, atau yang biasa disebut dengan kebijakan pertanian. Menurut Budiarto pada tahun 1987 menyebutkan bahwa politik pertanian pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian yang tidak saja menyangkut kegiatan petani, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang penyangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi, serta lembaga-lembaga pemerintah dan semi pemerintah yang terkait dengan kegiatan sektor pertanian. Nah, di sini saya akan membahas apa sih itu kebijakan pertanian, apa sih itu politik pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskannya, yaitu kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara politik pertanian merupakan suatu sikap dan tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah dalam pertanian itu sendiri. Nah, itulah perbedaannya. Dan di sini kebijakan tersebut merupakan memajukan pertanian. Nah, walaupun politik pertanian tersebut memiliki arti tersendiri, tetapi tujuan dari kebijakan dan politik pertanian ini sama saja, yaitu untuk memajukan pertanian. Selanjutnya, di sini membahas tentang ruang lingkup kebijakan pertanian. Di sini ada beberapa kebijakannya, salah satunya adalah kebijakan produksi. Di kebijakan produksi ini membahas tentang masalah pangan yang merupakan salah satu masalah nasional yang sangat penting dari keseluruhan proses pembangunan ketahanan nasional suatu bangsa. Di kebijakan produksi inilah diciptakan atau diterapkan inovasi pancausaha tani untuk meningkatkan produksi pertanian, seperti penggunaan benih varietas unggul, pemupukan, pengendalian hama terpadu, pengairan, peralatan untuk pengolahan lahan, dan tersedianya kredit usaha tani.
Selanjutnya, di sini ada kebijakan pemerintah. Di kebijakan pemerintah ini dijelaskan beberapa kebijakan lagi, yaitu seperti kebijakan di bidang pembibitan. Nah, di sini pemerintah memberikan bantuan kepada para petani, yaitu pemberian bibit unggul dengan harapan supaya komoditas yang dihasilkan para petani itu dapat menghasilkan mutu yang baik. Lalu selanjutnya adalah sarana pupuk dan pestisida. Di sini pemerintah memberikan bantuan seperti subsidi pupuk kepada para petani atau pemberian pestisida secara gratis kepada petani. Lalu ada kebijakan bidang perkreditan. Di sini juga pemerintah memberikan keringanan modal kepada para petani agar para petani tidak kesulitan dalam bidang modal. Lalu ada kebijakan bidang perairan. Di sini pemerintah memberikan dana desa atau bantuan kepada para desa-desa untuk membangun drainase seperti waduk, bendungan, agar perairan pada lahan pertanian mereka berjalan dengan lancar. Lalu ada kebijakan disertifikasi usaha tani, lalu ada kebijakan bidang penyuluhan. Nah, di sini pemerintah menyediakan fasilitas penyuluhan kepada para petani agar para petani dapat mengerjakan atau melakukan pertanian mereka dengan baik sesuai dengan edukasi yang diberikan oleh para penyuluh. Selanjutnya adalah kebijakan harga input dan output. Setelah kebijakan pemerintah tadi, di sini ada kebijakan subsidi. Apa sih kebijakan subsidi itu? Nah, di sini kebijakan subsidi itu adalah pembayaran sebagian harga oleh pemerintah sehingga harga barang dalam negeri lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatan suatu komoditi atau harga internasionalnya. Maksudnya, di sini adalah pemerintah memberikan bantuan harga atau potongan harga kepada para masyarakat dalam negeri sehingga masyarakat mampu membeli barang tersebut. Nah, di sini pasti ada tujuannya, yaitu tujuan dari kebijakan subsidi ini antara lain bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri. Selanjutnya, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan komoditas tertentu guna mengurangi impor. Nah, di sini apabila produsen sudah meningkat dalam negeri, maka otomatis produsen tersebut membutuhkan lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran di dalam negeri juga berkurang. Serta apabila komoditas tersebut atau barang tersebut sudah dapat diolah dalam negeri, maka negara pun tidak perlu mengeluarkan dana untuk melakukan impor barang dari luar negeri. Nah, selanjutnya ada tujuan yang lain, yaitu subsidi harga produksi melindungi konsumen dalam negeri. Otomatis pembelian harga barang dalam negeri lebih murah daripada harga barang yang langsung dari luar negeri tanpa adanya subsidi. Selanjutnya ada kebijakan investasi. Di kebijakan investasi ini memiliki tujuan, yaitu agar pembuka usaha besar diharapkan dapat menghindari persaingan dengan usaha petani, sehingga usaha para petani dapat berjalan dengan lancar tanpa harus memikirkan persaingan yang begitu ketat dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Oleh sebab itulah dibuatnya investasi ini. Nah, selanjutnya ada kebijakan harga. Kebijakan harga produk pertanian bertujuan untuk mencapai salah satu atau kombinasi dari tujuan berikut. Adapun tujuan-tujuannya adalah: 1. Berkontribusi terhadap anggaran pemerintah. 2. Bertumbuh devisa negara. 3. Mengurangi ketidakstabilan harga. 4. Memperbaiki distribusi pemasaran dan alokasi sumber daya. Yang selanjutnya ada memberikan arah produksi serta meningkatkan swasembada pangan serta serat-seratan. Yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan penduduk. Baiklah, demikian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.